grateful for your love. Nah, di mana di spoiler kali ini kita punya berita baik, dan tentu saja jika ada berita baik pasti ada berita buruknya. Yang kira-kira apa sajakah hal itu? Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Oke, kita akan mulai dari berita baik dulu dong, yang ternyata chapter ini masih lanjutan dari chapter sebelumnya, alias Oda nggak ngelempar ke hal-hal yang lain lagi seperti biasanya. Dan chapter dari 1088 ini akan berjudul Last Lesson atau pelajaran terakhir. Ya benar, bukankah ini judul yang sangat-sangat membagongkan sekali, yang bahkan sangat ambigu juga. Dan dikatakan di spoiler ini yang entah bagaimana langsung diperlihatkan Koby yang menggunakan serangan baru yang bernama Hanesti Impact. Ya benar, ini pasti serangan yang cukup mirip dengan Galaxy Impact dari Monkey the Garp, tapi tentu saja range dan skalanya bakal sangat jauh sekali. Yang lagi-lagi karena kita ini masih spoiler, kita masih belum tahu lah untuk gambarnya akan seperti apa dan bentukannya bagaimana. Yang apakah akhirnya Koby yang beban di chapter lalu akan mulai menunjukkan taringnya di chapter ini. Lalu juga di sini kita mendapatkan bahwa Kuzan dia masih dapat bertarung dan dia pun menciptakan pedang es dan menusuk Garp ketika Garp ini masih sibuk dikepung oleh bajak laut Kurohige. Yang sebenarnya bagian ini pula ketika Garp ditusuk oleh es dari Aokiji yang cukup terbayang, yang mungkin kalau kalian nonton video review dari chapter lalu, di situ saya membahas sedikit kemiripan antara Garp dengan Jiraiya, yang nantinya apakah Garp juga akan sama seperti Jiraiya yang dikalahkan oleh murid kesayangannya, yaitu Pain atau Nagato. Yang bahkan cara dia mati adalah ketika ditusuk punggungnya oleh pedang-pedang yang ada. Nah, apakah Garp akan serupa seperti itu? Dan di sini pula mereka masih terus bertarung dan Kuzan bahkan berhasil membekukan Garp, di mana Garp ini masih terus tertawa saat esnya perlahan-lahan menutupi dirinya. Yang bagian ini cukup persis seperti bagaimana Saulo di Ohara lalu yang lagi-lagi oleh orang yang sama, yaitu Kuzan. Yang sepertinya di momen saat itulah Garp bilang kepada Koby bahwa ini adalah pelajaran terakhirnya yang akan dia berikan. Yang sejujurnya kalau kalian sadar, ironisnya juga itu bukanlah pelajaran terakhir dari Garp kepada Koby, tetapi juga untuk Kuzan, selaku Kuzan adalah murid pertama dari Garp tersebut. Yang bahkan baru ngeh juga namanya cukup mirip lah depannya K antara Koby dan Kuzan. Dan akhirnya satu momen yang membuktikan semua telah selesai adalah saat narator pun mulai berkata, sang pahlawan legendaris Garp menghilang di Hachinosu. Keadaan tidak diketahui. Yang wadidaw banget nggak tuh bakal menjadi seperti itu. Dan di halaman terakhir chapter ini kita pun mendapatkan sedikit informasi bahwa ternyata Angkatan Laut telah sampai ke Pulau Egghead. Lagi-lagi karena spoiler tanpa gambar, kita masih belum bisa membayangkan dengan jelas apa yang terjadi di chapter itu. Tetapi dari leaker sendiri mereka sudah berkata bahwa chapter ini katanya bakal 10 out of 10, dan itu pasti sangat luar biasa. Nah, lalu apakah sudah begitu saja? Ya tentu saja tidak dong. Yang seperti biasa bukan Devil Nomi namanya kalau nggak ada analisis singkat alias mendengarkan bacotanmu, anjay. Kita akan coba lihat dulu dari apa yang ada di spoiler ini doang ya, karena lagi-lagi kita masih belum mendapatkan bagian-bagian lainnya. Yang sebenarnya kita banyak sekali mendapatkan hal-hal yang miss lagi, tentu saja karena ini masih spoiler, terutama di bagian serangan Pizarro yang mau menghancurkan kapal dari Garp ini yang menjadi penutup dari chapter sebelumnya. Untuk bagian itu kira-kira bakal gimana nih untuk penghancurannya, dimana sebenarnya itu adalah salah satu momen krusial juga. Apakah Bogart, tangan kanan Garp ini bener-bener dia nggak ngebantu apa-apa? Karena bukankah dia sebenarnya karakter yang sangat misterius yang bersama pahlawan legendaris lebih dari 28 tahun yang lalu, yang rasanya mubazir banget kalau dia akhirnya bakal diem aja dan ngeliat kaptennya alias Garp begitu saja. Bahkan Bogart ini dia ada kok di kapal Garp ini yang kalian lihat dari satu panel kecil di chapter 1087 kemarin. Serta dari bagaimana Koby menggunakan serangannya, yang berarti dia ini masih ada dalam Hachinosu kan, yaitu Anes Impact. Yang apakah serangan itu Koby gunakan untuk menyerang tangan-tangan dari Apollo Pizarro ini atau bagaimana kita masih belum tahu. Serta bagaimana juga nasib Bruce dan Helmeppo yang sebelumnya berada di pulau bersama dengan Garp. Dan dengan kata-kata di spoiler ini, jika Garp yang terkepung oleh bajak laut Kurohige dan dia pun tertusuk sendirian, lagi-lagi apakah mereka semua alias selain Garp ini sudah berhasil kabur?
Yang sejujurnya menurut saya itu masih sangat ambigu sekali. Dan terakhir pasti pertanyaan kita semua adalah apakah Garp akan mati? Dimana inilah yang saya bilang di judul dari video ini, kenapa ini adalah satu chapter yang paling ambigu. Pertama, dari judul chapter jelaslah ini last lesson atau pelajaran terakhir yang benar-benar mengindikasikan jika Garp akan mati, apalagi di 2 momen terakhirnya yang mengindikasikan memang seperti itu. Pertama, kata-katanya kepada Koby di chapter lalu bahwa keadilan akan menang, dan yang kedua, dia yang membeku oleh Kuzan di bagian sini. Yang sebenarnya semua paralelnya pun sudah pernah saya bahas. Jika Garp mati akan sangat mirip dengan Shirohige dan berbagai arc lainnya. Itu pun di video paralel ini jika kalian penasaran. Tetapi di satu sisi, Oda pun membuat segalanya sangat ambigu. Pertama, jika Garp ini mati, kenapa narator harus berkata Garp menghilang? Dan tidak hanya itu, dia bahkan memberikan status atau keadaan dari Garp ini yaitu unknown atau tidak diketahui. Ya benar, jika Garp ini mati, bisalah dibilang oleh narator jika Garp ini tewas atau minimal Garp dikalahkan, defeated, seperti Kid dan Law sebelumnya oleh narator juga. Tetapi untuk bagian ini, murni hilang dan status tidak diketahui yang sangat-sangat ambigu sekali. Dan jangan lupa juga, Kuzan pernah melakukan hal yang sama persis kepada sahabatnya yaitu Saulo di Ohara 22 tahun yang lalu, dan kita semua tahu kan Saulo ternyata masih hidup. Yang sebenarnya bagian ini pun sudah pernah kita prediksikan sejak lama sekali, terutama terkait nama jurusnya alias Time Capsule kepada Saulo, yang bukankah seakan-akan Time Capsule ini hanya membekukan tetapi tidak mengambil nyawanya, yang lagi-lagi dibutuhkan untuk hal lain, yang akhirnya Saul pun benar-benar masih hidup. Nah, apakah itu juga Kuzan melakukan kepada gurunya alias Garp lagi-lagi, entah untuk alasan apa, yang seakan-akan dia ingin membunuh Garp padahal kenyataannya tidak. Makanya narator pun hanya berkata jika Garp ini menghilang dan statusnya tidak diketahui, yang lagi-lagi pasti untuk bagian ini akan sangat menarik. Dan sebenarnya satu yang kepikiran sih, kalau Kuzan ternyata memang sekuat ini, saya cuma bisa ngebayangin Sakazuki atau Asuinu sekuat apa. Dia bisa ngalahin Kuzan di duel yang luar biasa, dimana dari visi, ketahanan, dan buah iblis saja Kuzan ini sudah sangat-sangat gila sekali. Yang pantas saja Oda sebelumnya pernah berkata di databook kalau karakter seperti Akainu yang menjadi karakter utama dari serial One Piece ini, makanya One Piece bakal tamat hanya dalam 1 tahun saja. Karena selain fisik yang luar biasa kuat, buah iblisnya juga sangat luar biasa. Yang kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih nasib dari Garp ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Kalau untuk saya sendiri, saya masih memungkinkan sih terdapat prediksi bahwa Oda membuat plot jika Kurohige akan menjadi seorang raja, dan jangan-jangan Garp inilah yang akan ditukar oleh Kurohige untuk membuatnya menjadi raja. Dimana sebelumnya Koby yang gagal lah karena Koby ini anggota Sword dan mungkin pahlawan biasa, tetapi Garp adalah pahlawan legendaris yang lagi-lagi kita masih belum tahu untuk bagian ini. Dan dari keadaan yang dikatakan oleh narator terkait hilangnya Garp, yang paling saya penasaran adalah kira-kira bagaimana ya reaksi sahabat lamanya yaitu Sengoku dan Zoro. Pasti Angkatan Laut bakal panik banget. Dan dilihat dari chapter yang ditutup dalam keadaan Angkatan Laut sudah sampai akhir, yang berarti pastinya next chapter kita akan kembali lagi ke Luffy Senchou, itu pun setelah 10 chapter hilang dari 1078. Dan berita buruknya yang kita bahas di awal tentu saja jika minggu depan libur, yang berarti klimaksnya kita akan menunggunya dalam 2 minggu dari sekarang, yang aduh ini Oda bener-bener dah. Sama jangan lupa juga kita bulan depan banget tanggal 6 akan menjadi episode pertama untuk keluarnya Gear 5 dari Luffy. Ingat catat tanggalnya, tanggal 6 Agustus, yang fix banget sih ini bakal bikin gempar dunia peranimean, yang bahkan manganya aja di tahun lalu udah segila apa. Nah kebetulan kami juga dari Daily Merchandise akan rilis kembali edisi spesial limited edition untuk Luffy di mode Gear 5-nya, yang tahun lalu cepet banget nih abis karena lagi-lagi ini limited. Dan sekarang kami juga bakal merilis untuk batch baru yang tentunya dengan beberapa update desain. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan, kalian bisa langsung cek posan terbaru dari Instagram kami di dnm.merch. Dari situ kalian bisa langsung komen aja lah di posan tersebut, nanti akan kami DM gimana prosedur untuk booking di kaos limited ini ya. Jadi langsung buruan ke Instagram dnm.merch. Nah, jadi untuk video kali ini kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.